Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai laporan hasil penelitian tentang pembukuan berpasangan pada UMKM toko sumber plastik. Yang saya hormati yakni Ibu Mulyani Mahmud, SPD MSA, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Sebelum itu, perkenalkan saya Gita Purnamasari dengan NIM 921422076 dari kelas akuntansi C. Kita langsung saja kita masuk pada profil usaha dari toko sumber plastik. Nama usaha yaitu Sumber Plastik Gorontalo, jenis usahanya toko plastik, nama pemilik yaitu Ibu Haji Uni, awal didirikan pada tahun 2022, alamat usaha yaitu di Jalan Jenderal Sudirman. Toko sumber plastik didirikan karena peluang usaha yang sangat menguntungkan, karena bisnis ini terus dicari dan dibutuhkan banyak orang sepanjang hari tanpa mengenal musim dan waktu. Terutama bagi kalangan pedagang, maka peranan plastik sangat penting sebagai wadah belanja bagi para konsumen dan pelanggan. Modal yang dibutuhkan untuk membuka usaha toko plastik terbilang sangat tinggi karena plastik yang dijual beraneka ragam dan harus dibeli dalam jumlah banyak untuk memenuhi isi toko. Kisaran modal yang dibutuhkan untuk isi toko lengkap sekitar 10 sampai 15 juta rupiah. Modal tersebut belum termasuk dengan etalase, rak, dan juga sewa tempat. Untuk barang dagang, dalam menjalankan toko sumber plastik memerlukan produk yang dijual. Toko ini menyediakan berbagai macam perlengkapan seperti food box, lunch box, paper cup, bowl botol plastik, styrofoam, dan masih banyak lagi. Tersedia berbagai macam varian dan ukuran, sehingga kamu bisa memilih sesuai kebutuhan dan selera. Lokasi toko sumber plastik sangat strategis karena terletak di samping jalan utama kota Gorontalo dan juga dekat dengan daerah pedagang. Perkembangan usaha setiap bulan pada toko sumber plastik berjalan dengan lancar karena plastik menjadi kebutuhan bagi banyak orang, terutama para pedagang atau yang menjalankan usaha pasti sangat membutuhkan plastik, baik itu food box, lunch box, paper cup, bowl, botol, plastik styrofoam, dan masih banyak lagi. Kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, banyak pelaku usaha toko plastik yang mengatakan bahwa keuntungan berjualan plastik sangat tinggi. Barang yang tidak mudah hancur atau tidak bisa kadaluarsa juga. Jadi, plastik yang kurang laku bisa disimpan untuk stok yang mungkin akan dicari di kemudian hari. Sedangkan kekurangannya, segi kelemahan dari toko plastik yaitu di mana toko plastik memiliki tingkat persaingan yang sangat ketat dan kompetitif, sehingga harus meminimalkan dengan menggunakan metode dalam penjualan yang memiliki harga yang terjangkau. Kita masuk pada pencatatan laporan keuangan. Untuk pencatatan laporan keuangannya, kita mulai yang pertama itu pembuatan transaksi, mulai dari tanggal 1 Maret 2023 sampai 31 Maret 2023. Di sini ada sisa kas bulan lalu sebesar 3 juta, ada pembelian barang dagang, pendapatan toko, maupun biaya-biaya yang akan dibayarkan nanti. Ini adalah transaksinya. Kemudian berdasarkan transaksi tersebut, nanti kita akan membuat laporan keuangan. Sebelum itu akan membuat jurnal umumnya. Nah, jurnal umumnya di sini mulai dari tanggal 1 Maret 2023 ada kas di debit dan modalnya di kredit karena kita akan mendapatkan sisa kas dari bulan lalu. Begitupun dengan tanggal 1 di sini ada pembelian barang dagang di debit dan juga kasnya di kredit karena kita akan mengeluarkan uang, jadi kasnya di kredit. Kemudian di sini ada biaya-biaya, berarti kalau biaya sewa toko, biaya gaji itu di debit dan juga kasnya di kredit. Sedangkan kalau kita menerima penjualan atau pendapatan, itu berarti kita akan menerima uang, sehingga kasnya di sisi debit, pada pendapatan di sisi kredit. Sini sampai tanggal 31. Di sini totalnya 15.220.000 di sisi debit dan 15.220.000 di sisi kredit. Selanjutnya membuat jurnal khusus. Di sini ada jurnal pengeluaran kas,
Jurnal pengeluaran kas berarti apa saja yang kita beli, misalkan pembelian barang dagang maupun membayar biaya-biaya dan juga membeli perlengkapan atau peralatan. Di sini ada pembelian pot bunga plastik secara tunai, di debitnya lain-lain 400.000 dan kasnya nanti akan dikreditkan sebesar 400.000 juga. Ada pembelian gelas plastik secara tunai, ada pembayaran sewa toko, pembelian mug plastik, pembelian sedotan tekuk, dan juga pembelian perlengkapan, membayar biaya listrik, dan gaji. Sehingga kita totalkan di sisi debitnya yaitu 6.120.000 dan kasnya di sisi kredit yaitu sebesar 6.120.000 juga. Selanjutnya ada jurnal penerimaan kas, berarti uang yang masuk pada bulan itu dari tanggal 1 Maret 2023 sampai 31 Maret ada penjualan secara tunai setiap harinya, berarti kasnya nanti didebit dan penjualannya dikreditkan. Di sini dari tanggal 1 sampai 31. Kemudian kita totalkan di sisi debitnya 6.100.000 dan juga di sisi kreditnya 6.100.000. Untuk buku besarnya ada kas. Kas berarti di sini ada pengeluaran dan juga penerimaan kas. Yang pertama pada tanggal 1 Maret itu ada modal awal atau sisa kas bulan lalu sebesar 3 juta. Nah, nantinya tanggal 1 juga ada pembelian barang dagang. Untuk pembelian barang dagang pot plastik nanti di sisi kredit karena kita akan mengeluarkan uang untuk membayar pembelian. Selanjutnya untuk penjualan tunai itu berarti kas masuk, berarti 220.000-nya ada di sisi debit. Untuk perhitungannya nanti 3 juta nanti akan dikurangi 400.000, dikurangi 600.000 dan ditambah 220, dikurangi 1 juta, ditambah 160 dan seterusnya. Sehingga nanti kita akan dapatkan totalnya Rp2.980.000 di sisi debit. Untuk persediaan barang dagangnya berarti barang-barang apa saja yang kita beli di bulan itu. Di sini ada pot bunga plastik dibeli pada tanggal 1 Maret 2023 dengan jumlah barang 10, harga satuannya 40.000, total harga yang dibeli yaitu 400.000. Nah, nanti di akhir bulan ada sisa barang yang harus kita hitungkan. Di sini pot plastiknya sisa barangnya yaitu 6, harga satuan yang kita jual atau dijual itu 42.000 sehingga sisa barang yaitu sebesar 252.000. Kemudian ada persediaan barang dagang gelas plastik dengan sisa barang 357.000, persediaan barang mug plastik 66.000 dan persediaan barang dagang sedotan tekuk sebesar 180.000. Nantinya kita akan menghitungkan persediaan akhir. Persediaan akhir itu yaitu jumlahkan semua sisa barang persediaan bunga pot plastik, ditambah sisa barang persediaan gelas plastik, ditambah sisa barang persediaan mug plastik, dan ditambah sisa barang persediaan sedotan tekuk. Sehingga kita akan dapatkan Rp855.000. Untuk perlengkapan toko di sini pada tanggal 15 Maret 2023 perlengkapan toko yang dibeli yaitu kantong plastik sejumlah 5 pak, harga satuannya 30.000 sehingga yang dibeli adalah 150.000. Nah, sedangkan di akhir bulan nanti kita akan menghitungkan kantong plastik yang sudah terpakai yaitu 2 pak. Sehingga kita hitungkan 2 kali 30.000 nanti 60.000 sehingga sisa kantong plastiknya berarti 150.000 dikurangi 60.000 sebesar 90.000. Kemudian ada buku pembelian. Di sini adalah pembelian apa saja yang dibeli pada bulan itu.
Kemudian penjualan di sini penjualan tunai setiap harinya mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Maret nanti kita totalkan sehingga kita dapatkan jumlahnya yaitu sebesar 6.100.000 dan untuk modalnya yaitu 3 juta rupiah. Selanjutnya kita akan membuat neraca saldo. Di sini ada kas, perlengkapan toko, modal, penjualan, pembelian, beban sewa, beban listrik dan air, dan beban gaji. Kita totalkan menjadi Rp9.100.000. Toko sumber plastik masih ada perlengkapan yang harus kita sesuaikan. Di sini pada tanggal akhir bulan 31 Maret ada beban perlengkapan 60.000. 60.000 ini itu plastik yang sudah terpakai sehingga kreditnya perlengkapan 60.000. Kemudian nanti akan ada neraca saldo setelah penyesuaiannya. Neraca saldo setelah penyesuaiannya di sini pada perlengkapan toko kita buat 90.000. 90.000 ini adalah sisa barang dari perlengkapan. Nah, kalau di beban perlengkapan ini baru 60.000 ini adalah yang sudah terpakai. 60.000. Kalau 90.000 itu sisa barang dan 60.000 ini ada perlengkapan yang sudah terpakai. Kemudian kita hitung di sisi debit dan kredit itu balance sebesar Rp9.100.000. Selanjutnya untuk membuat laporan laba rugi. Di sini ada penjualan sebesar Rp6.100.000. Tidak ada retro penjualan maupun potongan penjualan dan sehingga penjualan bersihnya Rp6.100.000. Untuk menghitung harga pokok penjualan. Di sini pembelian sebesar Rp1.570.000. Tidak ada beban angkut pembelian, retro pembelian maupun potongan pembelian sehingga pembelian bersihnya sebesar Rp1.570.000. Dan juga barang tersedia untuk dijual itu Rp1.570.000. Nanti kita akan kurangkan dengan persediaan barang dagang akhir sebesar Rp855.000. Sehingga didapatkan Rp1.570.000 dikurangi 855 itu hasilnya adalah Rp715.000. Penjualan bersihnya adalah Rp715.000. Kemudian untuk menghitung laba kotornya berarti penjualan 6.100.000 dikurangi 715 kita dapatkan 5.385.000. Untuk menghitung beban usaha, di sini semua beban gaji, beban listrik, perlengkapan toko maupun sewa kita jumlahkan sehingga jumlah beban usaha itu didapatkan 4.460.000. Lalu laba kotornya dikurangkan dengan beban 5.385.000 dikurangi 4.460.000 sebesar Rp925.000. Itu adalah laba bersih sebelum pajak. Sehingga kita akan hitungkan pajak 0,5% sebesar 4.625. Sehingga kita kurangi laba bersih sebelum pajak 925.000 dikurangi 4.625. Didapatkan pajak bersih setelah pajak yaitu Rp920.375. Selanjutnya untuk membuat laporan perubahan modal, di sini modal awal sebesar 3 juta, laba bersihnya 920.375. Price-nya tidak ada, sedangkan untuk modal awal kita tambahkan dengan laba bersih sehingga kita dapatkan modal akhirnya 3.920.375. Selanjutnya pada membuat laporan neraca, di sini ada terbagi aktiva dan pasiva. Aktiva di sini ada aktiva lancar yang terdiri dari kas sebesar 2.980.000 dan persediaan barang dagang akhir yaitu 855.000. Dan jumlah aktiva lancarnya sebesar 3.853.000. Dan juga ada aktiva tetap yaitu perlengkapan toko sebesar 90.000 sehingga jumlah aktivanya yaitu sebesar 3.925.000.
Kemudian pasiva di sini ada modal pemilik atau modal akhir sebesar 3.920.375 dan utang pajak di sini adalah 4.625 kita tambahkan sehingga hasilnya nanti akan balance dengan jumlah aktiva yaitu sebesar 3.925.000. Kemudian untuk laporan harga pokok penjualannya di sini harga pokok penjualan yaitu sebesar Rp715.000 dan juga akan kita dapatkan dan jumlah beban usaha juga Rp4.460.000 sehingga laba bersih sebelum pajak yaitu Rp925.000. Untuk membuat jurnal penutup di sini setiap akhir bulan ada penjualan di debit dan ikhtisar laba rugi di kredit sebesar Rp6.100.000. Di sini juga ada ikhtisar laba rugi di debit dan juga ada beban sewa toko, beban listrik dan air, beban gaji dan beban perlengkapan sebesar Rp4.660.000. Kemudian pada akhir bulan selanjutnya ada ikhtisar laba rugi di debit dan modalnya di kredit dengan sebesar Rp3.920.375 sehingga kita akan total dan dapatkan hasilnya yaitu sebesar Rp14.480.375. Itulah pembukuan pencatatan laporan keuangan sampai dengan jurnal penutup. Nah, setelah tadi kita sudah membahas mengenai pencatatan atau pembukuan laporan keuangan, di sini kesimpulannya, toko sumber plastik merupakan usaha yang bergerak di bidang UMKM dagang yang menjual berbagai keperluan para masyarakat, terutama pedagang. Keuntungan berjualan plastik adalah barang yang tidak mudah hancur atau tidak bisa kadaluarsa juga. Jadi plastik yang kurang laku bisa disimpan untuk stok yang mungkin akan dicari di kemudian hari. Peluang usaha toko plastik memang bisa dikatakan menjadi salah satu peluang usaha yang menjanjikan. Dengan adanya pembukuan atau pencatatan terhadap UMKM toko sumber plastik, maka kita dapat mengetahui setiap transaksi yang dilakukan, memudahkan dalam mengontrol biaya operasional usaha, mengetahui perkembangan usaha, dan dapat mengetahui potensi usaha hingga pengaruh laba rugi perusahaan di kemudian hari. Demikian pembahasan kali ini, saya harap bisa membantu teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.